Lele bisa diolah menjadi makanan yang sehat, yang premium gitu, yang bisa dimakan oleh semua orang gitu. Pertama, potensi di bisnis pangan ini luar biasa. Mulailah mungkin dari sekarang ya, karena kita semuanya anak-anak muda ini go online semuanya. Iya. Nah, pasarnya kan semua tidak hanya menggunakan media sosial itu cuma untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk bisnis kita dan untuk bantu orang banyak juga. Dan kalau memulai, di usia muda, mulailah di usia muda. Karena kalau prinsip saya, ya usia 20 sampai usia 30 itu usia belajar. Dan pun kalau gagallah di usia ini. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Semuanya, selamat datang kembali di Foodcast, Forbil Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Billing for the Future Now. Nah, di edisi Foodcast kali ini, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat muda, punya inovasi di bidang pangan, nama brand produknya adalah Fish a Fish, dan juga menariknya ternyata narasumber kali ini satu alma mater nih sama saya. Penasaran kan? Langsung aja kita sapa bersama. Halo Mas. Halo Mbak Imelda. Mas Miftah ya namanya? Iya, benar. Selamat pagi. Pagi Mbak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, oke. Ini Fish a Fish, boleh dijelaskan nggak inovasi pangan Fish a Fish ini maksudnya apa ya? Saya belum pernah dengar nih Fish a Fish ini. By the way, penyebutannya bener nggak? Benar, Fish a Fish. Fish a gitu. Fish. Saya pikir Fish a Fish gitu. Enggak. Jadi Fish a Fish. Iya. Oke, jadi apa itu Fish a Fish? Kalau dari namanya Mbak, sebenarnya sejarahnya kan karena ini yang menginisiasi itu duanya, kita ada bertiga. Berduanya itu adalah anak ilmu politik pemerintahan, Fisipol UGM. Terus kita, ya kalau teman-teman baca, misalnya kita baca literatur politik kan bisa ada Fish a Fish gitu, berhadap-hadapan. Nah, akhirnya kita dari situ, kita membuat produk olahan ikan, namanya akhirnya kepikiran dah Fish a Fish, Fish depannya diganti Fish ikan gitu. Nah, kalau produknya sebenarnya kita bergerak untuk inovasi di bidang produk olahan ikan. Dan untuk starting awal kita coba menginovasi produk olahan ikan dari ikan lele gitu. Oh, ikan lele. Berarti ini produknya khusus ikan lele ya? Bahan dasarnya ikan lele atau ada ikan lain? Ada ikan yang lain nanti ke depannya. Tapi untuk pertama ini kita memang lagi fokus untuk ngembangin produk di ikan lele. Dan ikan lele. Iya, ikan lele gitu. Kemudian ini berarti awal mula terbentuknya itu memang karena pengen bisnis ikan lele aja atau mungkin ada something gitu yang menjadi latar belakang kenapa bikin Fish a Fish nih? Ya latar belakang utamanya pertama kita memang ingin terjun di bisnis di bidang pangan kayak gitu. Terutama kita ingin masuk di perikanan lah karena memang potensinya di sana sangat besar kan Mbak gitu. Dan juga Indonesia kan luar biasa kayaknya dengan keanekaragaman hayatinya ya. Terutama ikan juga dan kita mencoba kemudian untuk apa ya seperti doktrinnya Ibu Susi harus makan ikan. Setiap hari harus makan ikan kayak gitu. Terus kita juga melihat potensi kan ikan lele di Yogyakarta cukup tinggi juga permintaannya. Tapi memang masalahnya adalah kebanyakan orang mengkonsumsi ikan lele hanya untuk apa namanya pecel lele aja. Tidak ada inovasi yang lain. Itu hobi saya tiap malam kok. Iya, kalau kelaparan saya pasti makannya pecel lele. Karena murah, enak. Nah iya, tapi ternyata di balik itu lele itu bisa diolah menjadi apa ya, olahan ikan yang bisa premium juga gitu. Tergantung gimana cara kita ngolahnya gitu. Dan kalau Fish a Fish sendiri, visinya memang kita pengen berkontribusi lah gitu untuk menghadapi karena ke depan mungkin kalau kita baca banyak literatur kan ada krisis pangan dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita pengen bisnis tapi juga punya dampak yang besar gitu. Salah satunya kalau di yang lele ini kita kerja sama pembudidaya lele karena memang pandemi ini pasarnya kan rusak gitu kan. Rusak dan kita juga ingin mutus rantai tengkulak. Jadi kita akhirnya bermitra juga dan sama-sama saling menguntungkan antara
pembudidaya dengan kita yang langsung bikin olahan ikan lele gitu sih, Mbak. Oke, tapi ini uniknya Masnya orang dari Visipol kan? Iya. Maksudnya kalau Visipol tuh biasanya saya selaku orang Visipol juga ya, pasti kita berkutatnya tuh di dunia politik gitu kan, atau nyalek dan sebagainya, atau bikin konten gitu, konten-konten politik. Ini kok larinya ke perikanan gitu? Ada something, ada sesuatu yang memotivasi gitu akhirnya lari ke perikanan. Ini menarik soalnya. Menarik sih Mbak sebenarnya. Jadi saya kan nggak sendiri Mbak, ada bertiga, kita dua ini anak ilmu politik, saya dan kemudian teman saya ini Alpatio gitu, dan satunya anak perikanan, pengolahan hasil ikan misalnya. Oke. Nah, yang sebenarnya punya semangat untuk bangun bisnis di bidang perikanan ini Alpatio ini gitu, karena dia memang sejak di tempatnya sana di Oku Timur, di asalnya dia sudah memulai untuk membudidaya lele gitu, dan kemudian dia kuliah di Jogja dan dia ingin ngembangin itu menjadi produk olahan gitu. I see. Semangatnya memang awalnya dari Tio gitu, dia pengen terjun benar karena memang udah di sana ada kolam, terus kemudian dia akhirnya melihat potensinya ini besar, akhirnya dia ingin kembangin di Jogja ini gitu. Oke. Berarti ini juga mungkin yang bisa kita katakan fenomena sosiopreneur nggak sih Mas? Iya. Ya kan, di anak-anak politik pasti kita udah Iya. Kalau cuman entrepreneur biasa kan mungkin fokusnya cuman ke keuntungan aja nih. Tapi kalau sosiopreneur kan di selain keuntungan kita juga punya dampak pengen punya impact secara sosial gitu. I see. Wow. Berarti 3 orang aja nih untuk saat ini. 3 orang aja. Oke, terus kenapa sih langsung ke lele gitu? Kenapa nggak coba ikan-ikan yang lain pada saat proses trial and error di awal gitu? Kenapa langsung kayak oke, lele aja gitu? Awal-awal kita riset dulu Mbak, gitu. Riset dulu dari lihat data konsumsi ikan terbanyak di Jogja itu apa. Tapi memang sebenarnya sejak awal pun ini mau bisnis awal aja pakai riset dulu ya. Oh ya. Nggak main-main. Karena kan kita udah dididik nih di kuliah nih, karena semua keputusan harus berdasarkan emang lulusan UGM tuh beda sih. Oke, lanjut. Iya, kita lihat data dulu Mbak, Jogja juga secara umum di Indonesia gitu. Awal-awal kita marketkan itu Jogja. Jadi kita emang lihatnya cuma Jogja dulu. Kan konsumsi ikan terbesar itu di Jogja ada lele, nila sama gurame. Oh, gitu. Saya baru tahu lele, nila sama gurame. Nah, paling besar itu lele. Paling besar itu lele. Supply ikan lele itu Jogja masih belum cukup untuk pembudidaya di Jogja sendiri. Jadi harus dicukupi dari Boyolali dan sebagainya gitu. Harus didistribusikan dari daerah lain ya untuk menyuplai untuk kebutuhan di Jogja sendiri. Di Jogjanya aja. Akhirnya kita ini potensinya kemudian besar gitu. Nah, tapi memang tantangannya untuk ambil lele ini karena kan lele citranya tuh banyaklah citra buruk kayak kotor, terus kemudian di pinggir jalan cara lele murah dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu juga satu challenge juga buat kita buat menghasilkan produk yang ternyata lele itu nggak seperti itu juga loh. Lele bisa diolah menjadi makanan yang sehat, yang premium gitu, yang bisa dimakan oleh semua orang gitu. Nggak cuma mahasiswa yang mungkin malam kelaparan kayak Mbak Imelda. By the way, dari hasil risetnya kenapa ya orang Jogja suka banget makan lele? Maksudnya dibandingkan ikan nila sama gurame, kenapa lele konsumsinya paling tinggi berdasarkan hasil risetnya Mas Miftah nih? Ditemukan fakta-fakta menarik nggak? Atau mungkin karena harganya yang murah? Nah, lebih ke harganya sih Mbak. Harganya murah dan semua orang bisa akses, dan banyak banget penjual pecel lele di Yogyakarta gitu. Lebih seperti itu sih Kak, saya melihatnya. Tapi memang pertimbangan utamanya ambil lele karena permintaannya besar dan belum tercukupi. I see. Gitu. Itu juga mungkin karena dagingnya enak juga gak sih, empuk gitu kan? Ini yang mungkin luarnya aja kelihatannya kayak jelek, padahal mah lebih lembut gak sih dagingnya dibandingkan ikan yang lain? Iya. Gitu. Dan banyak banget yang belum diketahui tentang lele Mbak sebenarnya. Kita juga riset soal ternyata daging lele ini kalau diolah itu kayak netral gitu Mbak rasanya, tergantung kita ngasih bumbunya atau ngasih inovasinya gitu. I see. Berarti kan tadi produknya adalah frozen food ya? Frozen food. Oke. Frozen food itu ada apa aja tuh di frozen foodnya? Nah, sementara ini kita ada 3 gitu yang berhasil kita buat gitu. Yang pertama ada dimsum. Nah, ini kan dimsum lele. Dimsum lele. Kita nyebutnya nggak di kemasannya nggak lele sih, tapi Clarias gitu. Clarias, namanya dipercantik ya. Dipercantik. Bagus banget. Ini kayaknya strategi marketingnya S3 ya. Iya, Clarias dimsum, terus kemudian pangsit. Sama yang ketiga
fillet. Berarti kalau bentuk pangsit itu apakah bentuk yang kerupuknya atau kan pangsit itu ada yang crunchy-nya, ada yang isinya, Mbak. iya ada isian Nah, gitu kan. Nah, itu yang isiannya. tapi isinya daging Ya, ikan isinya lele. ya, ikan lele Oke. gitu. Sama fillet crispy itu, Mbak. Fillet crispy. Ini ada Gimana dua. tuh fillet crispy? Fillet Jadi, tapi crispy. Ikan lele itu kita fillet, dihilangkan semua durinya sama ya tulang-tulangnya, tinggal daging full 100% Iya. daging. Habis itu kita kalau bentuk kemasan ya, Mbak, itu daging 5 slice, terus nanti ada sambal. Oh. Sambal ada sambal matah sama sambal terasi, terus nanti kita kasih tepung crispy. Aduh, Gitu. Mas, mohon maaf nih. Ini saya tadi sarapannya belum maksimal. Dengar ini kayak gini nih lapar jadi. Harus nyobain, Mbak. Ini by the way bawa nggak ya di belakang? Kalau nggak bawa, Bisa nanti keterlaluan. Gosen aja gosen. nanti. Oke. Berarti ini gimana ya proses pembentukan dari vis-a-vis, maksudnya pengolahannya mungkin bisa diceritakan gitu. Pengolahan Iya. untuk Dari dimsum. awalnya nih misalkan ikan lele itu ditangkap, dibersihkan, itu gimana sampai jadi prosesnya produk asli jadi gitu, produk jadi dimasak. Kalau semuanya tahap awalnya memang ya ditangkap. Iya. Jelas. Iya. Terus kita Ditangkap. juga kita ada prosedur atau SOP cara membunuhnya, nggak boleh dipukul, nggak boleh sebagainya. Karena itu bakal mengaruh ke rasa juga, Mbak. Misalnya kalau dipukul segitu ngaruhnya ya. darahnya masih nanti nempel di daging atau sebagainya gitu. Bahkan kita mencucinya pun harus pakai air yang mengalir. Itu soalnya kalau nggak nanti bisa Kayak protokol kesehatan ya. amis gitu. Kayak air mengalir. Iya. Oke. Ya Lanjut, itu Mas. pertama dibunuh dulu sesuai dengan prosedurnya, terus habis itu kita fillet. Nah, fillet ini juga ada tekniknya sih, Mbak. Jadi memang Gimana tuh tekniknya? saya dan Tia ini nggak awalnya nggak bisa gitu, tapi ada teman saya. Iya, saya paham kok karena simple. Iya, nggak Saya bisa ngerti kok. ngomong. Kan nggak diajari juga Iya. di kelas gimana cara memfillet Kita ikan kan lele. dijelasin sistem politik. Oh, iya. Ya. Oke. Nah itu habis itu di fillet kan, fillet dihilangkan dagingnya, dihilangkan Dihilangkan dagingnya itu sampai dimakan, Mas. dihilangkan apa namanya? Apa yang dihilangin? Kepalanya, terus sama Kumisnya dihilangin juga. oh ya jelas, Oh ya jelas. sama apa dalamannya itu kotorannya dihilangin semua, sama tulang-tulangnya dulu. Tulang-tulangnya. Nah habis itu kalau yang Emangnya fillet lele ada tulangnya ya? ada, Tapi lunak gak sih? enggak? Oh enggak ya? Enggak. Oke. Kalau misalnya dimasak bisa ngocok Ketelen. gitu, ya, Oke. gitu. Habis di fillet selesai nih daging. Nah kalau yang fillet yang kita jual frozen fillet tuh ya udah itu langsung dikemasin. Nah kalau dimsum sama pangsit kita olah, kita haluskan, terus kemudian dicampur dengan resep yang kita kemarin bikin. Pakai resep rahasia ya. Iyalah. Dengan 11 bumbu pilihan. Ya itu. Oke. Cukup lama itu kita riset sama uji coba bikin bikin resep dimsum dan pangsitnya gitu. Bahkan kita juga sampai belajar juga sama dosen-dosen perikanan gitu. Gimana cara rantai esnya tuh gimana biar tahan lama tanpa pengawet, terus bisa maksimal dagingnya full gitu, nggak kebuang semuanya. Kita sempat awal-awal tuh lama lah, 2 bulan 3 bulan kita belajar nyari riset dari tadi awal nentuin ikannya sampai riset nyari bumbunya gitu. Bahkan tepung crispy itu kita juga bikin sendiri. Oh nggak bukan, beli oke. yang Kirain tuh kemasan. jadi langsung gitu, beli yang kiloan gitu. Enggak, ya? kita cari sendiri karena kan biar ketemu kita nyari Rasa rempahnya, yang pas rasanya juga pas kan kayak ya. gitu. Itu kalau frozen food kan berarti tahan untuk makanan yang tahan lama gitu, yang bisa disimpan sehari 2 hari. Nah kalau produknya vis-a-vis sendiri Bisa 3 tahan. bulan, Mbak, kalau Oh di freezer. 3 bulan. Tapi kalau di luar freezer ya bisa cuma 24 jam. Karena memang nggak pakai pengawet gitu. Jadi memang kita mengandalkannya memang rantai esnya itu loh. Jadi Rantai esnya itu. dinginnya itu lama kayak gitu. Kalau jadi akhirnya pun ngefek ke penjualan, Mbak. Penjualan kita hanya bisa ngirim yang 1 hari maksimal. Jadi iya karena itu tadi kan. Cuma terbatas di Jabodetabek, terus ada Surabaya, Malang, sama Bali itu bisa. Wow, udah gede juga pasarnya ya. Ya itu tergantung. Nggak usah merendah. Iya, oke, ngerti kok. Oke, Gitu. berarti kan tadi produksinya banyak ya ke Jabodetabek nih, sampai ke Bali gitu permintaannya. Oh, itu masih bisa ngirimnya. Oh, Kalau ke bisa Bali belum ngirimnya. pernah. Tapi kebanyakan memang permintaan dari Jabodetabek sih tinggi juga. Itu bahan bakunya itu dari mana ya? Maksudnya didapatkannya itu loh, supply-nya dari mana? Oh, nah inilah ini juga sisi socialpreneur-nya ada di sini. Oke, gimana tuh? Karena kan waktu pandemi itu kan
yaitu pembudidaya kan pasarnya rusak. Maksudnya Iya. pasarnya karena mahasiswa di Jogja itu pulang semua. Kecuali saya Terus- nggak pulang. Oke. Terus habis itu pecel lele permintaannya turun kan, akhirnya mereka bingung mau jual kemana. Itu yang pertama. Yang kedua juga pembudidaya itu kan harganya murah di Tengkulak kan. Nah akhirnya kita bermitra dengan salah satu pembudidaya di Godean sana, Kecamatan Godean. Kita bermitra, yaudah nanti kita bantu jual dengan tapi kita beli, nanti kita olah jadi produk olahan ikan dan kita yang jual gitu. Jadi ada supplier ikan lele dari Godean, dan itu kita milih ikan lelenya nggak sembarangan, maksudnya harus pellet full. Ada kualifikasinya Nah, tersendiri. iya, karena kan ngaruh untuk kerasa. menjaga kualitas dari frozen foodnya itu ya. Karena kalau misalnya di kan ikan lele biasanya dia mau makan apa aja kan, bahkan dia kanibal makan temennya sendiri kan. Really? Iya. Kalau nggak bisa nggak bisa Impresif ya grading. ternyata ikan lele. Oh iya, kalau dicampur beda ukuran bisa makan yang lebih kecil gitu. Jadi dia juga kanibal. Dan kan ada juga pemuda yang dimakan bangkai ayam atau apa, itu kita nggak mau nerima yang kayak gitu. Kita yang full pellet yang bersih, jadi nggak amis dan ya terjagalah kualitasnya. Sama bener-bener airnya ngaruh banget juga ya nanti ngaruh, ke ya. rasa dagingnya. Ya itu, dan kolamnya juga kolam terpal bukan kolam tanah gitu, jadi mungkin nggak bau tanah. Iya, jadi lebih bersih, lebih dari prosesnya udah higienis. Nah ya. Allah mulut saya. Oke, by the way, kendala-kendala yang dialami selama masa-masa produksi ini apa aja nih? Boleh cerita? Lumayan banyak nggak sih? Ya kendalanya pertama ngefiletnya itu kan butuh proses yang lama, Mbak. Jadi kita maksudnya memisahkan antara duri dari dagingnya itu. Iya, itu cukup lama kayak gitu. Nah, kalau awal-awal karena lele itu kan ada lendirnya itu. Kalau masih hidup itu masih ada lendir. Dan itu licin banget. Iya, setahu saya licin aja, tapi Licin perkara banget. lendirnya tuh belum pernah tuh saya. Nah, makanya itu akhirnya kita juga nemu cara biar lendirnya itu hilang. Jadi ketika ngefilet nggak licin kan. Kalau ngefilet licin susah, itu pertama awal. Jadi lama di ngefiletnya. Akhirnya kita kalau produksi itu butuh waktu 1 minggu sendiri, Mbak. Okay. Karena juga masih terbatas kan. Kita bertiga sendiri yang masak juga kayak gitu. Nah itu kendala awalnya. Kendala keduanya pembudidaya itu karena nggak selalu ready ikan gitu loh. Karena kan butuh dibesarkan dulu, ukurannya harus pas gitu. Biasanya lele itu berapa lama sih membutuhkan waktu untuk sampai siap dikonsumsi atau menurut standarnya Mas Miftah ini? Kalau lamanya saya kurang tahu, tapi ada ukurannya, Mbak. Sekilo antara 5 sampai 6. 5 ekor sama 6 ekor itu udah ukurannya gitu. Kalau lamanya saya kurang tahu berapa lama sampai segitu. Nah, kendalanya itu waktu itu kita butuh untuk produksi karena ada permintaan. Akhirnya yang pembudidaya ini belum siap karena masih kecil-kecil. Iya. Kayak gitu. Akhirnya kita coba nyari alternatif pembudidaya lain dan ketemu juga alhamdulillah gitu. Berarti distribusinya mah dari mana aja ya? Maksudnya nggak dari satu tempat gitu. Depends on gimana permintaannya juga kan. Kalau banyak mungkin disuplainya dari banyak tempat juga. Iya, dan kita tapi yang penting banyak tempat nggak apa, yang penting kita tahu kualifikasi sesuai dengan tetap bisa match sama kualifikasi yang dibutuhkan juga kan, biar kualitasnya tetap sama gitu. Pernah tuh kita dapat yang murah tapi nggak full pellet, akhirnya kita nggak jadi gitu. Kalau yang full pellet tadi, sorry saya salah sebut, nggak full pellet ya. Full pellet, oke. Yang full pellet ini dagingnya udah dijamin nggak akan amis atau masih ada amisnya? Ya nanti tergantung cara ngolahnya juga sih, Mbak. Gitu. Ada teknik khusus nggak sih untuk menghilangkan bau amis atau bau lumpur maybe ya? Kalau misalkan ada bau lumpur gitu kan distribusinya dari beberapa tempat nih gitu loh. Nah itu ada teknik khusus nggak? Kalau dari fish up sendiri yang penting dicucinya bersih. Jadi kita ada beberapa tahap pencucian gitu. Yang penting pertama bisa direndam pakai air biasa dulu, terus habis itu harus pakai air yang mengalir. Intinya itu sih, Mbak. Biar nggak bau tuh harus pakai air yang mengalir. Kalau nanti ada sisa darahnya dan sebagainya itu bisanya amis. Atau ada mungkin bahan-bahan khusus yang dipakai gitu untuk membersihkan supaya jadi bersih banget, supaya bau amisnya hilang, mungkin ada atau enggak? Ada, Mbak. Jadi ada. untuk jadi gini, Fish juga bermitra dengan salah satu warung geprek di Jogja. Warung geprek. Preksu itu. Nah, jadi Preksu dia mereka punya produk baru sekarang filet ikan. Nah, itu ikan dari kita. Oh,
Oke. Baru kalau mbaknya nanti ke Preksu terus makan filet Sorry ikan, ini langsung gas. itu dari kita gitu ikan. Saya langsung tag nanti. boleh. Oke. Gitu. Nah kalau ada permintaan yang memang Mas nanti apa namanya dikasih jeruk nipis. Nah itu salah satunya. Iya sih biasanya kan yang Bisa jadi secara gitu. alami ya buat ngilangin bau amisnya. Selain Oke. itu ya cuma air mengalir, jeruk nipis gitu. Yang penting bersih aja sih Mbak. Yang penting bersih aja ya. Oke, kan tadi kita udah bahas nih gimana produksinya. Nah sekarang saya pengen tahu teknik pengemasannya gimana nih kalau frozen food dan juga produk lele sendiri ada apa ya, maksudnya teknik khusus atau mungkin pengemasannya beda gitu karena ini dari lele atau mungkin sama? Ya overall sama sih Mbak dengan Sama, frozen ya. food yang lain, plastiknya gitu kan ada kriterianya, nggak sembarangan plastik gitu. Terus Apakah pakai produk plastik yang ramah lingkungan atau bagaimana? Mungkin saya kurang tahu lah maksudnya ya plastik. Plastik. Saya itu waktu itu belajar dari dosen dari perikanan itu dikasih tahu plastik namanya PE gitu atau PE. apa gitu. Saya lupa sih plastik PE atau apa gitu. Tapi intinya ada plastik khusus Mbak untuk frozen food ini. Habis itu kalau yang daging itu kita vakum biar nggak ada di udaranya, vakum. biar nggak ada airnya gitu, biar tahan lama gitu. Kalau yang dimsum sama pangsit itu biasa aja sih Mbak di seal ditutup itu pakai plastik udah selesai gitu. Sorry. Ini sebentar saya potong sedikit, saya penasaran. Ini berarti proses produksinya tuh di satu tempat gitu kan? Satu pabrik atau Satu rumah produksi. Satu rumah produksi. Oke. Tuh. Jadi ya semuanya di situ dari di belakang itu buat ngefilet, One nanti stop tengah, service ya jadi one stop service office. Oke. Ya ruangan tempat produksi di situ, tempat marketing juga di situ gitu. Jadi tadi kembali ke produksi tadi ya Mbak, pengemasannya itu. Jadi kemasan biar tahan lama memang ada teknik khususnya untuk produknya sih Mbak, bukan kemasannya. Nah kalau kemasannya biasa aja, cuma yang beda yang daging itu kita vakum. Oh di vakum kan? Gitu aja. Itu dan kalau dimasukin ke freezer, insya Allah tahan lama kok. Tahan lama ya. Yang penting langsung dimasukin ke kulkas habis dibeli ya. Jangan sampai didiamkan 24 jam di luar ruangan atau terkena udara karena kan biasanya bakteri kuman itu langsung kan. Itu. Apalagi itu produk daging kan. Iya, cepet itu busuknya. Iya. By the way, teknik lagi. Pengolahan limbahnya bagaimana ya? Kalau boleh tahu. Nah, kalau limbahnya kita tampung semuanya, habis itu kita kasih ke pembudidaya ikan bawal. Kenapa tuh? Jadi memang ya karena kita belum bisa ngolah limbah yang kepala, terus kemudian sisa-sisanya itu, delok jerah itu, karena memang itu nggak bisa diapa-apain kan. Itu ada dua pilihan sih Mbak sebenarnya. Bisa dibikin tepung nanti untuk pelet itu, untuk pelet ikan. Untuk makanannya itu. Ikan. Bentuk peletnya tuh kayak bulat-bulat makanan ikan nggak sih biasa kita kasih. Itu kan nanti dihancurin kan biasanya. Terus kemudian dicetak. Bisa dijual seperti itu. Tapi kita selama ini karena teman saya tuh yang kan kita bertiga, itu ada yang punya kolam di rumah gitu. Akhirnya dia bawa setiap kita produksi limbahnya dia bawa nanti dimakan gitu. Nah pun ikan bawal itu nggak langsung dijual, yang dimakan limbah itu biasanya dijualnya nanti ke pemancingan. Ke pemancingan. Bukan yang langsung konsumsi di pinggir jalan itu, tapi untuk ikan-ikan di pemancingan. Jadi gitu. Limbahnya itu pun juga diolah ya, maksudnya nggak langsung dibuang nggak gitu langsung aja. Dibuang. Iya. Nggak bisa karena itu nanti akan mengganggu masyarakat juga, bau kan gitu. Jadi kita bawa dan kita kasihkan ke Zahra, nanti dia diolah untuk jadi makan ikan dia punya pembudidaya. Jadi dari awal produksi sampai akhir itu benar-benar tertata ya, tersistem ya, supaya juga nggak merusak lingkungan gitu ya. Jadi benar-benar sosiopreneur yang sangat peduli lingkungan. Well, produk ini kan produk frozen food ini dari ikan lele ya. Apakah ketika produk tersebut sudah menjadi frozen food nilai gizinya itu jadi berkurang atau tetap atau bagaimana? Kalau saya diskusi dengan waktu riset awal itu tetap sih nggak berkurang atau apa gitu. Soalnya setahu saya kayak misalkan sayuran aja nih, kalau misalkan sayuran itu dimasak terlalu lama gitu, nah itu kan jadi mengurangi vitamin-vitamin yang ada di dalam, justru terbuang pada saat proses panas itu kan. Nah kalau ikan lele sendiri apakah terganggu itu nilai gizinya? Kalau di frozen food enggak sih Mbak. Enggak ya? Kalau di frozen gitu. Kecuali kalau masaknya sampai gosong. itu udah vitamin G. Oke, by the way, ini sasaran target pasarnya siapa aja sih frozen food ikan lele ini? Nah, kalau targetnya kita adalah rumahan ibu-ibu home gitu. production gitu. Buat cemilan di rumah atau buat makanan di rumah gitu.
pemenuhan kebutuhan protein lah gitu. Karena kan ikan lele juga salah satu yang kita tonjolkan tuh kandungan proteinnya tinggi gitu. Jadi sasarannya adalah pekerja yang sibuk itu, terus kemudian perkotaan sih Mbak. Soalnya itu kan nggak ribet ya, tinggal Iya, goreng tinggal aja goreng atau tinggal kukus aja. ya, gitu. Oke. Sama rumahan sih. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai jualan itu, Iya. itu kita nemu satu segmen pasar baru itu mahasiswa sih. Saya kurang tahu sih, tiba-tiba banyak teman-teman mahasiswa itu yang Ini pesan gitu. saya kasih tahu ya. Mahasiswa itu kadang ada kosan yang ada dapurnya, kagak ada dapurnya. Oh iya. Iya. Kalau kagak ada dapurnya, kita tuh benar-benar memanfaatkan Magicom secara maksimal. Oh iya. Benar juga Jadi itu. saya wajar kalau misalkan teman-teman pengennya dimsum nih, Nah, wajar. iya. Kan tinggal kukus doang, Nah, gampang. banyak yang pesan dimsum dan Dimsum. akhirnya pun mulai bulan yang lalu kita buka yang ready to eat. Ready to eat. Jadi bisa Itu kayaknya udah pesan- mau ngalamin produknya. Jadi bisa pesan yang ready to eat sekarang Oke. Mbak gitu. Awalnya kan kita nggak bisa. Akhirnya karena banyak pesanan yang dari teman-teman mahasiswa gitu. Itu yang di Jogja ya. Iya. Kalau yang di luar Jogja kita nggak bisa ready to eat lah gitu. Susah nanti distribusinya ya. Iya. Oke. Ya akhirnya kita buka ready to eat gitu. Terus kemudian kalau untuk memperkenalkan dari frozen food ini kan biasanya kita taunya frozen food ini ikan lele ini hanya untuk pecel lele aja gitu. Nah kalau misalkan ada kesulitan nggak sih memperkenalkan frozen food dari ikan lele gitu? Biasanya kan lele taunya cuma buat di pecel lele aja, digoreng aja, ditumis aja. Ternyata bisa dibikin makanan-makanan yang dingin Dingin. gitu. Susah nggak untuk mengkampanyekan atau membrandingnya gitu dari frozen Iya. food Vis-a-vis? Lumayan sih, maksudnya itu tantangan buat kita sih, buat teman-teman Vis-a-vis gitu. Makanya kan kita nggak pakai ikan lele namanya, tapi Clarias gitu, Clarias dimsum, Clarias pangsit, Clarias filet gitu. Jadi nggak pakai ikan lele gitu. Tapi memang kita mengedukasi juga tentang kandungan lele dan kita juga mengedukasi soal proses produksi kita yang nggak sembarangan gitu. Soalnya kan mahasiswa suka diajakin gitu kalau makanin lele mulu, kayak lele mulu, pantas aja lu nggak pinter-pinter kayak gitu. Oh iya. By the way, kandungan gizinya di lele tuh apa aja sih? Kalau saya baca ya Mbak, Iya. kayak gitu banyak ada protein yang jelas, terus Protein. itu tinggi, terus ada vitamin B12 kalau nggak salah, terus sama juga ada omega 3 dan sebagainya. Makanya kita salah satu targetnya itu ke orang tua yang punya anak gitu, karena ya kita pengen masukin juga nanti produk olahan ikan lele itu juga untuk mencegah stunting dan sebagainya gitu. Oh, jadi ada Ke depan, manfaat-manfaat ya. yang oke juga ya buat kesehatan nih atau jangka panjang buat di tubuh kita. Nah, cara ngolahnya tergantung cara ngolahnya sih. Tergantung cara ngolahnya juga. Ya. Tapi kalau di Vis-a-Vis mah terjamin lah ya, nilai Ya. gizinya terjaga lah ya. Semua Tadi kan terjamin. sudah dikonfirmasi. Well, kemudian tadi udah ada dimsum, filet, Sama pangsit, dan juga tadi ready to eat. Ya. Ya, mau ada rencana nambah produksi olahan yang lain nggak sih? Ada Mbak, ini kita lagi proses sedang riset buat produk lain dari ikan yang lain sih, bukan yang lele gitu. Karena kita coba melihat potensi pasar juga gitu. Itu kita kemarin masih diskusi antara ikan nila atau ikan gurame gitu. Jadi tapi masih proses mencari ngasilin olahan yang beda, yang selama ini beda tapi masih bisa diterima sama pasar gitu. Karena kan kalau bisnis intinya kan market butuhnya apa kan gitu. Kalau kita inovasi tapi nggak bisa kejual kan percuma sama juga. aja kan. Makanya ini masih proses buat riset ke arah sana sih Mbak gitu. By the way, kita pindah bahasannya ke strategi marketing nih. Oke. Ini pasti kayak udah jago banget di bagian sini. Nah itu cara strategi marketingnya gimana ya untuk memasarkan Vis-a-Vis ini? Ada strategi khusus nggak? Misalkan nih, contohnya sekarang kan lagi di pandemi kayak gini kan mungkin susah ya. Atau justru karena beberapa sektor perdagangan atau beberapa sektor tertentu justru naik pada saat pandemi. Nah kalau Vis-a-Vis sendiri bagaimana fenomenanya yang terjadi? Nah kalau strategi marketingnya kita masih ujung tombaknya online Mbak. Karena memang lagi pandemi gitu sih. Itu jadi kita ada platform khusus kah? Ujungnya masih Instagram Mbak. Instagram, oke. Bisa cari Vis _ silakan Avis. DM atau Gitu. chat WhatsApp fast respon. Iya gitu. Oke. Jadi sementara ini yang ujung tombaknya itu tetap di di online gitu. Kita juga buka di Shopee gitu, di marketplace gitu. Nah yang kedua kita juga pakai jejaring kita masing. Jadi ada prinsip yang pertama kali harus kita jangkau produk kita tuh teman kita, sahabat kita, sama keluarga kita. Nah nanti
dari mereka baru nanti menyebar kayak gitu. Jadi prinsipnya secara itu kultural ya, strategi marketingnya secara kultural, anak politik banget tuh bahasanya. Iya. Well, kemudian ada nggak sih rencana atau mungkin sekarang udah ada produk-produk dari Visavis yang didistribusikan ke supermarket? Nah itu rencana ke depan sih Mbak. Oh, berarti sekarang belum? Belum, karena okay, memang kita masih proses juga untuk nanti perizinan, karena kita karena ketat juga ya kalau barang harus masuk ke supermarket itu biasanya. Dan kita baru kan, agak rumit nggak sih? Main baru dan mungkin belum lama juga, jadi kita masih berencana untuk pengembangan marketing selanjutnya itu distribusi produknya itu salah satunya lewat outlet atau lewat supermarket yang lain gitu. Oke. Kemudian ini sebenarnya harusnya ditanyain pas di awal sih. By the way, ini dari kapan sih dibuatnya? Maksudnya apakah di awal tahun 2019 atau pada saat pandemi ini muncul atau bagaimana? Awal pertama kali dibuat Visavis ini? Awalnya pertengahan tahun waktu pandemi sih Mbak. Jadi waktu pandemi gitu. Awal Visavis dibikin itu waktu pandemi ini gitu, dan ya riset untuk sebelum launching tuh selama 3 bulanan lebih lah kayak gitu. Dan ini kalau launching awalnya itu ya sekitar 2 bulan yang lalu gitu. 2 bulan yang lalu berarti sekitar. Ini mau 3 bulan lah, bulan ini 3 bulan. Bulan ini 3 bulan berarti dari apa tuh, September? Iya. Dari September ya. Oke. Gitu. Oke, berarti benar-benar baru banget ya? Iya Mbak, baru banget. Oke, semangat ya Mas ya, socialpreneur muda. Wow. By the way, saya juga ada all shop baju tapi karena pandemi. tapi Mas justru bisa berkembang online. Karena kan sekarang orang tuh butuhnya yang penting bisa makan dulu, urusan tersier mah kadang dipikirin nanti nggak sih? Iya. Sekarang udah bisa hidup aja udah syukur saya. Bener banget tuh. Iya kan, makanya ini juga kayaknya putar otak larinya ke perikanan tuh karena itu tuh, karena tuntutan itu juga kan. Bener banget itu. Oke. Well, modal awal untuk membangun Visavis kemarin itu gimana? Modal awal dari kita bertiga sih. Bagi 3. Berarti kalau kayak konsepnya burjo ya, urunan gitu. Iya, gitu. Jadi kita bertiga dan pun kita nanti hasilnya juga dibagi bertiga gitu. Pakainya sistem bagi hasil. Bagi hasil. By the way, kalau boleh disebutkan nih exact number-nya gitu, kalian tuh butuh banyak modal banget gak sih untuk bangun Visavis di awal? Sebenarnya nggak terlalu besar sih Mbak, kalau misalnya dibandingkan bisnis yang lain kayak gitu. Kalau total ini sebutin angka nih, agak gak enak sih. Ini itu senyamannya Mas aja, kalau Mas mau nyebutin angka boleh nggak? Tapi nggak besar banget gitu intinya. Intinya nggak besar banget sih Mbak, maksudnya ya kita bertiga aku masih mahasiswa ya. Yang dua udah lulus gitu. Jadi ya masih bisa kok dijangkau gitu. Karena kadang yang terpenting itu selain dari modalnya juga gimana effort kitanya juga kan. Dan juga konsistensinya ya kalau mau bikin usaha gitu. Kadang contohnya saya nih, saya lagi. Saya tuh modal gede banget gitu loh untuk bikin baju itu, tapi ternyata memang nggak konsisten. Pandemi juga dan sibuk juga, tapi justru Mas dengan modal yang mungkin tidak begitu besar justru berjalan sampai sekarang kan. Ya, prospeknya bagus gitu. Good job. Well, kemudian ada rencana nggak sih untuk meminta pendanaan dari sumber-sumber lain? Karena kan biasanya kalau udah mulai berjalan nih, pengen memperbesar pasar atau mungkin pengen memperbanyak varian olahan, itu juga dibutuhkan modal dan juga pendanaan yang lebih kan. Nah itu mungkin selain dari hasil yang ada di internal, mungkin mau cari pendanaan di luar? Kalau sementara ini kita memutuskan untuk nggak mencari sih, karena kemarin mau beberapa banyak loh kalau lagi pandemi yang kayak ini banyak loh. Iya, kemarin bisnis plan. Ada yang mau invest gitu. Terus kita belum terima dulu gitu. Kita kalau mau ngembangin ya kita hasil dari penjualan itu yang kita olah lagi uangnya gitu. Jadi kita selama ini belum memikirkan untuk pendanaan dari luar, dan sebenarnya itu belum murni dari kita bertiga terlebih dahulu. Hasilnya nanti kita untuk pengembangan produk juga kita alokasikan gitu. Jadi tergantung manage uangnya juga gimana kita mengalokasikan untuk pengembangan bisnisnya, pengembangan produknya gitu, atau bisnis modelnya gimana gitu. Jadi semuanya dari uang yang ada di yang sudah kita dapat dari hasil penjualan gitu. Jadi kita diputar-putar terus ya gitu. Kita belum berniat untuk membuka atau mencari pendanaan dari luar gitu. By the way nih, udah menuju pertanyaan terakhir. Kira-kira lingkungan bisnis seperti apa sih yang cocok untuk bisnisnya Mas? Maksudnya apakah selama ini lingkungannya tuh mendukung nggak untuk bisnis ikan lele sendiri sejauh ini? Lingkungan di mana maksudnya? Kayak misalnya lingkungan masyarakatnya, lingkungan pasarnya, ataupun kayak lingkungan di internal kaliannya gitu selama masa-masa produksi dan yang lain-lain.
Iya sih, alhamdulillah mendukung sih. Jadi masyarakat juga yang ada di ada di tempat kita. Kita rumah produksinya ada di Ngaglik gitu, dan agak pedalaman karena kita memang nyari kontrakan yang murah terus luas kayak gitu dan bisa untuk produksi gitu. Dan masyarakat juga udah tahu semuanya. Ya itu tergantung strategi kita juga berinteraksi dengan masyarakat kan gitu. Itu kalau di lingkungan masyarakat insya Allah kita aman dan ya kita ikut kegiatan masyarakat dan bahkan masyarakat sana juga beberapa ada yang beli kayak gitu. Pagi-pagi mas saya mau beli dimsum gitu. Pak RT juga pernah tiba-tiba datang ya. Dimsum sekarang. Biasanya kita nyebutnya cuma somai. Dimsum tuh satu. Iya. Bahkan ada cerita lucu Mbak. Jadi apa tuh? Waktu itu kan kita ngasih contoh produk ke Pak RT kan. Tapi kita nggak bilang ini ikan lele atau ikan apa. Pak ini kita ada jualan gitu. Terus bapaknya kasih terus dimasak kan. Besoknya bapaknya Pak RT ini sama anaknya datang. Anaknya udah dewasa gitu. Dia tanya, cewek apa cowok nih anaknya? Cewek, ibu-ibu. Oh, oke. Ini ikan apa gitu. Mereka tuh ternyata berdebat ini tuh ikan bandeng, ikan nila atau apa gitu. Mereka ada yang tahu gitu. Terus mereka debat kalau kata Pak RT ini ikan bandeng loh. Ikan bandeng. Ini kan padahal jauh banget ya. Terus waktu sampai di situ, ini ikan apa mas gitu. Sampai mereka debat akhirnya datang ke kita, ini ikan lele Pak. Semuanya salah semua. Dan kaget semuanya. Oh iya. Ikan lele. Nah itu jadi ikan lele. Ya itu lingkungan di tempat produksi. Kalau lingkungan internal sih yang penting kita mau terus belajar dan bertumbuh sih. Itu prinsipnya tuh tidak berhenti belajar gitu. Bahkan kalau ini nilai-nilai kerja di Wisafis ya Mbak. Yang pertama memang kita menanamkan bahwa setiap kita itu ini adalah proses belajar terus menerus gitu. Karena aku sama teman-teman juga masih awam banget awal-awal kan bayangin belajar ilmu politik tiba-tiba ngurusin ikan lele kan kayak gitu. Jadi ini proses belajar terusnya. Yang kedua adalah kita melihat masalah itu sebagai momen kita untuk bertumbuh ke tahap selanjutnya. Untuk menciptakan inovasi baru dari masyarakat gitu. Ya. Contohnya dengan ikan lele ini. Persepsi mengubah persepsi dulu. Jadi di internal kita ditanamkan bahwa kalau ada masalah, misalnya wah ini ikan lele kan bau dan sebagainya. Nah, kita coba lihat dari perspektif bahwa ini adalah proses tantangan kita untuk menciptakan satu hal yang baru. Pun kalau ada masalah misalnya masalah keuangan dan masalah apapun, ini adalah proses kita untuk justru dari situ kan belajarnya. Belajarnya dari situ gitu. Terus learning by process gitu katanya. Gitu. Jadi ada dua hal itu cuma belajar terus dan melihat masalah itu sebagai sebagai momen kita untuk bertumbuh. Ini kok prinsipnya gitu. Kayak ngingetin saya sama prinsipnya KKN ya. Oh iya. Iya kan biasanya kalau kita mau KKN itu suka gitu ya? Kita tuh harus cari masalahnya di masyarakat, terus jadikan masalah itu sebagai program kalian. Gitu. Oke. Berarti dari bentar saya mau tanya dari produksi kemudian sampai pengemasan sampai kemudian pemasaran, dari step-step itu mana yang kiranya yang paling sulit, yang punya challenge gede banget nih? Challenge paling gede itu di produksi. Di produksinya. Oke. Tapi saya kira di pemasaran ya enggak ya? Itu awal Mbak. Oh itu awal produksi gitu. Karena produksi sekarang udah kita SOP-nya udah jelas, terus prosesnya udah jelas, udah mulai kelihatan nih. Nah sekarang challenge-nya ada di marketingnya gitu. Karena kan marketing itu gimana cara orang tetap repeat order terus, sama kita nambah pasar yang lain. Gitu. Percuma ya kalau misalnya kita kayak mancing gitu tapi produknya nggak berkualitas, nanti pelanggannya nggak jadi konsumen yang nggak jadi pelanggan ya sama aja bohong nggak sih? Nah nggak tetap gitu loh. Nah di bisnis itu ada yang namanya honeymoon period. Honeymoon period. Awal-awal kan biasanya banyak nih. Biasanya yang kayak promo-promo gitu nggak sih? Orang nyoba doang. Nah kalau misalnya produk kita memang nggak bagus, itu nanti ditinggalin biasanya. Lakunya di awal. Tapi kalau memang sustain, berarti ini bisnisnya prospek buat dimajuin gitu. Jadi ya itu loh yang harus dipertimbangkan sih di awal-awal bisnis. Saya dari tadi dengar saya punya firasat kayak ini bakal gede deh. Kalau gitu, amin ya. Kalau gitu mau ada rencana untuk rekrut orang nggak sih? I mean like you just three people gitu, itu ini sesuatu yang gede banget nih dan prospeknya kan terus meningkat nih. Apakah punya plan untuk kayaknya gue mau nambah orang lagi besok gitu? Ya itu jelas, itu sudah maksudnya kita udah rencanakan untuk merekrut dan memberdayakan ibu-ibu sekitar tempat rumah produksi.
Oh, mulia sekali Anda Ya, ini. jadi untuk Novila itu kita udah berencana untuk coba nanti kita kasih pelatihan ke ibu di sini, karena kan di sana semuanya petani nih. Iya. Dan petani mungkin nggak full time juga kan di sawah terus-menerus, mungkin bisa sambil kayak ya ibaratnya part time gitu ke Fish Side gitu. job-nya para petani. Nah, gitu. Jadi kita berencana untuk nambah di produksi awal gitu. Sama sebenarnya yang bahan-bahannya pun kita, kayak misalnya kita ada produk sambal kan. Nah, itu sambalnya juga cabenya kita beli langsung di tetangga kita yang petani. Gitu. Jadi intinya saling memberdayakan lah ya. Biar semuanya sama-sama untung. Ya gitu. Oke. Nah, ini terakhir nih Mas. Mas kan masih muda banget ya. Literally masih muda banget, bahkan sama saya aja tuh kayak senioran saya gitu. Di umur yang sangat muda, punya pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman yang mungkin seumuran ataupun yang ngelihat podcast ini termotivasi gitu, kepengen juga buka bisnis baru di sektor pangan, di sektor perikanan, tapi mungkin beda ya, mungkin buka lele, could be sama atau beda. Nah itu punya pesan-pesan khusus nggak sih untuk mereka yang pengen mencoba gitu, para pemain baru? Apa sih yang sebenarnya harus jadi modal utama ketika memulai bisnis yang mungkin socialpreneur ya bisa saya bilang, seperti Fish Afish ini? Pesannya sih kalau memang punya pertama potensi di bisnis pangan itu luar biasa, karena kan ya semua orang butuh pangan lah gitu, semua orang butuh makanan dan itu nggak akan habis gitu. Cuma kita karena itu kebutuhan primer kita. Iya, cuma kita gimana menginovasi dan bisa menghasilkan produk yang bisa dibeli terus dan dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Terus kalau mau mulailah mungkin dari sekarang ya. Mumpung kita karena kita semuanya nih anak-anak muda ini go online semuanya. Nah, pasarnya kan semua di situ dan itu potensi kita untuk nggak hanya menggunakan media sosial itu cuma untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk untuk bisnis kita dan untuk bantu orang banyak juga gitu. Dan kalau mau mulai mumpung di usia muda, mulailah di usia muda menurutku. Karena kalau prinsip saya ya usia 20 sampai usia 30 itu usia belajar. Dan pun kalau gagallah di usia ini gitu. Iya, jangan di usia 30 ke atas gitu. Karena mungkin tanggungan udah banyak dan sebagainya. Jadi kalau mau mulai mungkin mulai sekarang aja. Pokoknya gitu. momen challenge trial errornya saat muda lah ya. Biar kita pada saat menuju dewasa dan tua tuh udah tinggal ngambil hasilnya aja. Tinggal memaksimalkan terus mengakselerasi terus gitu. Sekarang kan ya potensi untuk belajar dan banyak banget kesempatan yang masih bisa kita lakukan. Masih muda ini, waktu masih banyak dan sebagainya. Atau mau punya rencana nikah muda? Kamu masih muda. Waduh. Ini kan udah ada bisnis nih. Teman-teman saya banyak yang udah nikah. Itu kayak nanti. Oh nanti beda obrolan nih. Oh bisa kita omongin di belakang lah ya. Oke, berarti di pesan-pesannya tadi ya, pokoknya harus terus belajar, memanfaatkan masa muda dan terus berinovasi, karena apalagi bidang pangan itu bidang primer yang pastinya nggak akan mati ya. Iya, dan kalau mau inovasi di bidang pangan tuh banyak banget. Iya banyak banget, nggak cuma ikan lele ya. Iya. Ini aja mau bikin ikan lele pakai riset loh. Wow. Harus lah, by data mbak. By data. Kalau enggak kita. Saya tersindir, kayaknya kemarin saya bikin baju tuh gak by data, makanya kayak gini nih. Oke, terima kasih ya Mas Miftah sudah berbagi banyak informasi yang saya dapatkan, sangat-sangat inspiratif lah, istilahnya umur yang lebih muda dari saya tapi justru bisnisnya lebih konsisten dibandingkan yang udah tua nih. Pokoknya keren banget. Iya, banyak proses ya. Saya doakan semoga bisnisnya semakin lancar, semakin besar, semakin bertumbuh, cabangnya makin banyak, produk olahannya juga gak cuma lele, mungkin nanti tadi rencananya apa? Gurami, nila, sama mungkin ikan-ikan yang lain sampai ikan laut dan sebagainya. Oke, saya doakan semoga sukses ya, dan juga salam buat teman-temannya yang lain. Oke, kalau jempol bilang nggak bercanda. Oke, guys, terima kasih udah nonton edisi Foodcast kali ini. Banyak banget kan informasi yang kalian dapatkan terkait Fish Afish ini. Nah, buat teman-teman juga yang masih muda, kalian harus terus belajar, dan yang mau ikut bisnis socialpreneur bisa langsung hubungin Mas Miftah ya. Siap nanti dikontak ya. Bisa, atau follow IG-nya. Follow IG-nya apa nih? IG Fish Afish. IG Fish Afish aja. Fish_Afish. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Oke, nah buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu nonton edisi Foodcast lainnya di channel YouTube kami, dan juga jangan lupa untuk follow semua medsosnya kami. Ada Instagram itu di @forbil_institute dan juga websitenya forbil.id. Oke, sampai jumpa di Foodcast berikutnya bersama saya Imelda Rahma. Sampai jumpa.